Salam pencerahan, kembali bersama saya Reza Watimena di kanal YouTube Rumah Filsafat dengan teman-teman, lagi full tim nih hari ini. Tumben? Enggak ya, enggak. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi soal teori transformasi kesadaran. Teori ini sedikit mengulang ya. Teori ini saya rumuskan sendiri setelah kurang lebih 23-24 tahun mendalami filsafat Eropa, filsafat Asia, dan kemudian neuroscience. Dan memang berputar di level kesadaran ya. Tapi implikasinya punya implikasi luas di kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan dalam keluarga gitu. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan bersama. Teori transformasi kesadaran. Jadi ini memang sebuah teori ilmiah ya, teori saintifik. Dia berpijak pada penelitian, jadi melihat pola yang berulang ya dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu kan punya pola. Nah, teori berusaha menangkap pola itu dan mengangkatnya menjadi sebuah rumusan. Dan karena ini sebuah teori ilmiah, dia terbuka, bisa dikritik, bisa dimodifikasi. Bahkan sekarang saya sedang membuat revisi teori transformasi dan revisi kedua, bukunya sedang saya tulis, sedang saya rapiin. Dan tapi isinya tetap sama, substansinya, esensinya tetap sama, bahwa kita sebagai manusia harus mengembangkan kesadaran kita dari yang sempit menjadi semakin luas, bahkan menjadi semakin kosmik ya, seluas semesta, dan bahkan menyentuh kekosongan yang merupakan inti terdalam dari segala yang ada ya, dari eksistensi. Intinya itu. Dan karena apa? Kenapa itu penting? Semakin kesadaran kita luas, semakin hidup kita bahagia, semakin hubungan kita dengan orang lain menjadi baik. Baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sosial politik, bahkan hubungan dengan makhluk lain ya, makhluk hidup lainnya. Kita ngomong soal ekosistem. Sebaliknya, kalau kesadaran kita sempit, semakin rendah, semakin egoistik, batin kita semakin menderita, banyak masalah, depresi, hubungan kita dengan orang lain juga jelek, perilaku keseharian kita juga jelek, di jalan raya, di kantor, di tempat kerja, di politik. Jadi dampaknya memang luas. Sebelumnya kita sudah diskusi soal kesadaran dualistik ya. Distinktif dualistik ini saya agak revisi ya. Kemarin saya sebutnya kesadaran distinktif saja. Sekarang saya tambahin distinktif dualistik. Intinya begini, bahwa aku melihat orang lain, makhluk lain, alam sebagai yang berbeda. Sesuatu yang berbeda, bahkan lebih rendah, lebih jelek daripada diriku atau kelompokku. Cara berpikir ini saya sebut sebagai kesadaran distinktif dualistik ya. Ini adalah level paling rendah, paling sempit, di mana konflik di dalam diri, konflik antar manusia terjadi ya. Dan ini adalah, kalau orang masih hidup di dalam kesadaran ini, dia akan selalu membuat masalah kiri kanan dengan temannya, dengan lingkungannya. Kalau dia berkendara di mobil, dia akan membahayakan pengendara lain. Kalau dia bekerja dengan orang lain, dia akan merugikan orang lain. Kalau dia jadi polisi, dia akan korup. Kalau dia jadi tentara, dia akan korup. Kalau dia jadi guru, dia akan jadi guru yang menindas. Dia akan merusak segalanya. Kalau orang masih di level ini. Kesadaran distinktif dualistik. Tadi karena ada illusion of separation ya, ilusi perbedaan. Bahwa orang lain, kelompok lain, makhluk lain, itu adalah objek. Mereka lebih rendah dan bahkan harus dikuasai atau bahkan dimusnahkan demi kebaikan saya dan kebaikan kelompok saya. Semua sumber konflik manusia, sumber penderitaan hidup manusia ada di level ini. Kesadaran distinktif dualistik ini. Jadi tinggal analisis saja, kita lihat berita di koran, nonton berita di TV atau di sosial media. Kalau ada orang berantem, ada konflik, ada orang korupsi. Nah, orang itu kesadarannya masih di level distinktif dualistik. Masih paling rendah, paling kasar, dan paling berbahaya. Orang itu menderita, makanya dia membuat orang lain menderita. Kalau teman-teman masih di level ini, saya sarankan segera naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Nah, inilah tema kita pada diskusi kali ini.
Kesadaran berikutnya saya sebut sebagai kesadaran imersif ya. Kesadaran imersif ini artinya tetap ada aku sebagai subjek, tapi sudah melebur, sudah immerse, sudah melebur dalam persentuhan dengan yang lain, dengan manusia lain, dengan kelompok lain, dengan agama lain, dengan aliran politik lain, dengan makhluk hidup lain, bahkan dengan alien. Kalau kita suatu saat bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Jadi tetap ada ego, tetap ada subjek, saya dan kelompok saya sebagai subjek, tapi sudah ada jembatan dengan kelompok lain. Makanya saya sebut imersif ya. Di dalam kajian filsafat sudah banyak diskusi soal ini ya. Tadi kritik terhadap kesadaran distinktif dualistik itu sudah banyak dikritik juga, filsafat Eropa terutama ya. Dan memberi ruang pada yang lain. Makanya kita mengenal ada etika, filsafat moral dengan mempertimbangkan the other, manusia lain. Kita harus memberi pengakuan, harus menghargai martabat manusia lain. Juga teorinya Jürgen Habermas misalnya, filsafat Jerman, kita membangun komunikasi intersubjektif yang adil, jujur, setara, bebas dominasi dengan orang lain. Jadi sudah ada jembatan dengan orang lain. Seluruh filsafat politik Eropa berada di level kedua ini. Ada perkecualian 1-2 yang sudah masuk ke level 3. Tapi hari ini kita akan sini sungguh di level 2 ini. Ketika subjek terhubung dengan subjek lainnya. Ketika alam, manusia lain, kelompok lain, tidak lagi dilihat sebagai objek, sebagai benda untuk dimanipulasi, untuk dieksploitasi, tapi untuk dibangun komunikasi, dihargai, supaya bisa membangun peradaban bersamanya. Supaya terjadi apa yang Aristoteles sebut sebagai bonum commune ya, kebaikan bersama. Jadi ya, kebetulan kan bidang penelitian saya itu filsafat politik ya. Terutama waktu S1 sama S3, lalu kemudian beberapa kali riset soal hubungan internasional. Dan saya lihat memang mayoritas 99% filsafat politik dan teori ilmu politik, ilmu sosial, hubungan internasional ada di level ini. Bagaimana mengelola relasi dengan the other, dengan yang lain. Ada 3 tradisi filsafat yang saya pikir penting ya untuk menjadi fondasi lah untuk kesadaran imersif ini. Yang pertama adalah fenomenologi, yang kedua adalah eksistensialisme, yang ketiga adalah hermeneutik. Saya nggak akan bahas satu-satu karena itu pasti panjang. Jadi saya akan coba sedikit menyinggung apa itu fenomenologi, apa itu eksistensialisme, dan apa itu hermeneutik yang merupakan dasar filosofis dari kesadaran imersif itu dia. Di sini saya menggunakan gaya berpikir Jürgen Habermas. Jürgen Habermas itu kalau merumuskan teori selalu berdialog dengan tradisi-tradisi lainnya. Kalau di tradisi filsafat Asia memang pendekatannya agak beda. Tapi di filsafat Eropa, terutama tradisi teori kritis masa Frankfurt generasi kedua ya, Jürgen Habermas, dia selalu dalam dialog dengan pemikir-pemikir lainnya. Nah, apa itu fenomenologi? Ini fondasi utama dari kesadaran imersif. Fenomenologi adalah upaya untuk kembali ke objek, kembali ke benda itu sendiri. Zurück zu den Sachen selbst bahasa Jerman, kembali ke benda itu sendiri. Jadi manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dunia. Aku dengan kesadaranku sebagai subjek yang paling penting, tidak. Tapi dia melihat bahwa objek, dunia, orang lain, kelompok lain, bahkan benda-benda itu punya status yang juga berharga, juga penting, yang harus dibiarkan tampil ke dalam kesadaran kita. Jadi dia orientasinya bukan subjek, tapi fenomena. Hanya fenomenologi. Bagaimana fenomena itu tampil ke dalam akal budi kita, ke dalam kesadaran kita. Di dalam fenomenologi terkenal apa yang disebut bracketing atau menunda, memberi kurung semua prasangka, semua asumsi, semua penilaian, supaya pandangan kita jernih dan kita bisa melihat objek apa adanya. Misalnya saya temenan sama Zul dari sini, atau teman sama Yayan. Kalau saya ketemu Zul misalnya, Zul ini kan sebuah fenomena ya. Fenomena dalam arti, ya dia adalah sesuatu yang ada di dunia. Nah gitu loh, sesuatu yang ada di dunia. Dalam kacamata fenomenologi, kita, misalnya saya berhasil dengan Zul, saya tidak boleh punya prasangka. Misalnya saya lihat Zul, wah Zul ini mukanya mirip Pak Harto nih. Jangan-jangan perilakunya sama lagi. Bahaya nih, ini harus disikat dari sekarang. Nah itu saya punya prasangka gini ya. Nih, terus kalau saya misalnya lihat Yayan nih kayaknya agak-agak gay nih. Jangan-jangan dia naksir sama Zul gitu ya.
Nggak, ini prasangka ya. Di dalam fenomenologi, prasangka itu harus ditunda gitu ya. Nih Zul bahagia banget, jangan ada apa-apa di antara kalian nih. Ada cinta tersembunyi ya? Nggak bercanda. Nah, itu adalah prasangka. Jadi saya melihat Zul, melihat Ayan sudah dengan asumsi, dengan prejudis. Kok di Islam disebutnya apa? Semi-semi suuzon ya. Berprasangka buruk itu haram hukumnya tuh, berprasangka buruk. Jangan-jangan Yayan nih godain Zul nih gitu kan. Nih Zul jangan-jangan Pak Harton ya gitu. Nah, dalam fenomenologi itu semua ditunda sehingga fenomena bisa tampil ke dalam kesadaran kita. Nah, fenomenologi penting untuk kesadaran imersif. Kenapa? Karena dia memberi tempat yang lain, pada dunia, pada fenomena sebagai sesuatu yang berharga dan layak untuk dipahami di dalam keseluruhannya, bukan dengan asumsi prasangka kita gitu. Tentu saja kalau kita lihat fenomenologinya Edmund Husserl ya, dia bapak fenomenologi, pada akhirnya kembali dia ke dalam kesadaran transendental. Artinya subjek tetap lebih kuat. Aku, pikiranku, kesadaranku tetap paling kuat. Fenomena tetap ada, tapi akhirnya direduksi, makanya ada reduksi transendental ya, kembali ke subjek. Jadi ini memang konsisten dengan konsep kesadaran imersif tadi, bahwa aku masih ada, subjek masih kuat, tapi sudah memberi ruang pada fenomena dunia, pada orang lain, kelompok lain, makhluk hidup lain, pada alam, sebagai sesuatu yang berharga. Itu cepat sebenarnya, tradisi fenomenologi itu panjang. Ada fenomenologi Martin Heidegger, ada fenomenologi dalam ilmu sosial, ada fenomenologi dalam kajian HI juga ada fenomenologi ya. Jadi itu memang terapannya banyak, cuma yang paling murni memang Edmund Husserl ya. Dia mengkritik tradisi idealisme Jerman sebenarnya, dari Kant, Hegel, Fichte, Schelling itu. Kapan-kapan kita bahas itulah idealisme Jerman dan fenomenologi, tapi itu filsafat murni ya. Nah, tradisi berikutnya yang saya pikir juga penting untuk dibahas ya, sebagai katakanlah dasar filosofis dari kesadaran imersif adalah eksistensialisme. Eksistensialisme ini berkembang dari pemikiran Soren Kierkegaard ya, Soren A.B. Kierkegaard, pemikir Denmark yang menekankan kebenaran subjektif ya. Jadi eksistensiku adalah pilihanku dan kebenaranku adalah milikku sendiri, subjektivitasku, dan aku, kata Kierkegaard, harus hidup otentik di dunia ini. Tidak boleh pura-pura, tidak boleh palsu, tidak boleh konformisme, ngejar jabatan, ngejar kekayaan, itu semua palsu. Eksistensialisme awal memang sangat menekankan tadi kebenaran subjektif di dalam otentisitas atau keaslianku sebagai manusia. Cuma eksistensialisme akhirnya berkembang. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Martin Buber, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, pemikir-pemikir lain yang memberikan tempat pada yang lain. Bahwa keberadaanku terhubung dengan keberadaan manusia lain. Aku menjadi aku dalam relasi dengan manusia lain. Maka eksistensi adalah relasi. Keberadaan adalah sebuah jaringan. Ada yang lain. Bahkan Emmanuel Levinas dengan tegas mengatakan, dia merumuskan etika eksistensialis, bahwa wajah orang lain memanggilku untuk menolongnya dan mencintainya. Ini kayak wajah Zul, wajah Yayan ini nggak manggil sih dia. Makanya kayak Levinas tuh kurang tepat deh, karena wajah mereka tidak memanggilku untuk menolong mereka ya. Tapi ya secara teoritis bisa dipahami ya, karena kalau orang melihat wajah orang lain, benar-benar melihat, dia tidak akan tega menyakiti. Orang menyakiti orang lain kalau dia tutup mata atau semi-semi nggak ngelihat itu loh. Saya misalnya mau bunuh Zul, oh ya Zul mukanya kayak Pak Harto kan, gue sikat aja gitu. Saya harus agak tutup mata, sek bunuh. Atau saya nggak lihat mukanya lah, saya lihat yang lain cep gitu. Tapi kalau saya lihat mukanya, aduh kasihan banget nih, udah kurang gizi gitu ya. Lemes lagi gitu ya, pengangguran enggak ya. Masih kuliah gitu kan, ngekos, orang tua jauh, jomblo Zul ya. Oh enggak jomblo, untung aja. Jadi kalau kita melihat wajah orang lain itu secara alami menurut Emmanuel Levinas ya, kita terpanggil ya, tergerak, dan kita tidak akan tega menyakitinya. Nah, dalam eksistensialisme sekali lagi dijelaskan bahwa tetap ada kebenaran subjektif, bahwa aku harus asli, harus otentik sebagai manusia. Tapi orang lain the other ya, the under bahasa Jerman, the under yang lain itu tetap berharga dan bahkan memanggilku untuk menolong mereka.
Tentu saja variasinya di Gabriel Marcel, Martin Buber, Sartre variasinya agak berbeda ya. Tapi poinnya kurang lebih sama. Aku, eksistensiku asli dalam relasi dengan manusia-manusia lain yang memanggilku untuk membangun hubungan yang otentik, yang genuine, yang asli dengan mereka. Nah, tradisi terakhir yang saya kutip ya untuk kesadaran imersif adalah tradisi hermeneutik ya. Hermeneutik adalah ilmu tafsir. Biasanya kita menafsir itu adalah buku atau teks keagamaan. Misal teks keagamaan itu kan dari ratusan ribuan tahun yang lalu ya. Bahkan kalau kita ada teks Upanishad di dalam filsafat Asia itu udah gak ada yang tahu nih kapan adanya ini. Tidak terdetek lagi jejaknya gitu. Maka maknanya harus kita tafsir. Kita nggak bisa baca harafiah lalu kita terapin. Kita harus tafsir. Di sini prinsip hermeneutik bekerja. Dan hermeneutik itu memberi tempat yang tinggi pada teks. Awalnya teks itu adalah teks benar-benar buku atau naskah arkeologi yang ditemukan di reruntuhan candi lalu ada naskah. Awalnya teks beneran, tapi lama-lama teks berkembang. Bahwa manusia itu pun bisa menjadi teks. Kayak saya memahami Yayan. Yayan adalah sebuah teks yang harus saya tafsir. Kalau dia garuk-garuk gitu artinya apa ya? Belum mandi ya gitu. Atau kacamatanya tebal banget nih. Wah, berarti dia suka main malam nih gitu kan. Ditemenin Zul gitu kan enggak ya. Suka gaul malam nih, baca buku kalau malam-malam makanya kacamatanya tebal. Atau main komputer, main game berjam-jam nih pasti nih. Enggak ya? Enggak lah. Suci gitu kayaknya gitu. Jadi manusia sebagai teks. Nah, pada akhirnya masyarakat, politik, ekonomi, seluruh yang ada itu pun bisa menjadi teks. Artinya kenyataan itu pun adalah teks dalam hermeneutik ya. Jadi teks yang tadinya benar-benar teks kitab suci, teks keagamaan, atau teks arkeologi, berkembang perlahan-lahan menjadi manusia, lalu keseluruhan kenyataan adalah sebuah teks, dan kita di dalam hermeneutik adalah makhluk yang menafsirkan terus-menerus. Kita tuh terus menafsirkan, sadar atau tidak sadar, detik ke detik itu kita menafsirkan. Kita ini kan di daerah, tadi saya ke sini tuh banyak polisi di depan. Sebagai makhluk penafsir saya langsung menafsirkan, ada apa? Apakah ada pembunuhan? Apakah ada perampokan? Ternyata ada wayang merayakan hari ulang tahun polisi. Penafsiran saya salah gitu kan. Tapi kan itu sadar nggak sadar kita terus menafsir. Penafsiran. Dan yang penting di sini adalah bahwa teks itu berharga. Teks itu dihormati statusnya. Dia punya status yang tinggi. Dan kita membacanya, memahaminya juga penuh dengan penghargaan pada teks gitu. Walaupun kembali kalau kita lihat tradisi hermeneutik, eksistensialis fenomenologi, kesadaran subjek atau saya itu lebih kuat gitu ya. Jauh lebih kuat daripada objek atau teks. Nah, jadi kembali ke teori transformasi kesadaran. Kita sudah bahas 2 jenis kesadaran. Kesadaran pertama adalah kesadaran distinktif dualistik, di mana aku melihat orang lain, kelompok lain, makhluk lain, dan bahkan alam itu berbeda dari aku dan kelompokku. Dan karena perbedaan ini, kita harus memisahkan diri, atau perlu kita menghancurkannya, menyerangnya, supaya kita tetap bisa bertahan dan bahkan semakin kuat. Ini adalah kesadaran paling rendah. Sumber segala penderitaan dan konflik manusia ada di level kesadaran pertama ini. Naik sedikit, ada level kedua yang saya sebut kesadaran imersif. Tetap tadi ada subjek, ada aku dan kelompokku, tapi sudah ada jembatan dengan orang lain. Ada solidaritas, ada penghormatan terhadap martabat manusia lain, orang dari kelompok lain, makhluk lain, bahkan terhadap alam gitu. Seluruh filsafat politik, filsafat sosial Eropa, teori-teori politik, teori-teori hubungan internasional, dasarnya adalah kesadaran imersif semacam ini. Jadi itu enaknya teori transformasi kesadaran ya. Kita bisa memahami segalanya dengan teori ini gitu ya. Kenapa orang melakukan sesuatu misalnya, kenapa, kebetulan saya di Jakarta, kenapa kalau saya naik motor di Jakarta banyak orang lawan arah? Karena kesadarannya rendah. Mereka hanya mikirin dirinya sendiri. Mereka nggak mikirin itu membahayakan, itu melanggar peraturan gitu. Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada orang, ada kasus apa tuh, ada
keluarga incest lalu anaknya dibunuh semua gitu ya. Itu karena kesadarannya masih di level rendah ini. Tapi kita melihat ada orang-orang yang berjuang untuk kebaikan bersama, untuk keadilan sosial, untuk pelestarian lingkungan. Mereka ada di level kedua. Mayoritas masih ada di level kedua. Jadi tetap ada subjek, tapi subjek itu dalam relasi, dalam jaringan dengan segala yang ada. Nah, kalau sudah di level kedua ini, biasanya hidup bersama akan jauh lebih baik, lebih beradab, hati juga lebih tenang, tetap ada ego. Selama masih ada ego, pasti ada penderitaan, tapi ego itu sudah cair, sudah ada harmoni dengan manusia lain, dalam diri juga sudah ada harmoni. Tapi kesadaran kedua ini menurut saya itu kurang cukup. Kita harus naik ke level ketiga, yaitu kesadaran holistik kosmik. Itu akan kita bahas berikutnya. Jadi untuk diskusi kali ini kita tutup dulu pada kesadaran kedua tadi. Berikutnya teori transformasi kesadaran akan berkembang ke kesadaran holistik kosmik di kesempatan selanjutnya. Dan jangan lupa pesan sponsor sekali lagi, like, share, subscribe semua channel-channel kami yang ada di mana, di bawah ini ya gitu. Nanti tambahin kan gitu. Dan terima kasih, salam pencerahan.